Salam sejahtera seluruh jemaat umat Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami Gereja Jesus Christ Community. Hari ini kami akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan mengenal gereja Tuhan yang disiarkan melalui Bible Teaching Ministry. Topik yang akan kita kupas hari ini, gereja milik Tuhan Yesus hanya ada satu. Sebelum kita membahas firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya dengan judul lagu Kau Satu-Satunya. Mari kita dengarkan pujian ini. Satu-satunya penolong yang sungguh, Yesus kekasih hatiku. Tak ada perkara dalam dunia yang layak membuatku menjauh darimu. Kau satu-satunya penghiburku, Kau satu-satunya pembelaku, Kau satu-satunya penolong yang sungguh, Yesus kekasih hatiku.
Bapak Ibu yang saya kasihi, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua. Bahwa hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan firman Tuhan yang menguatkan, yang menuntun kita di dalam sebuah kebenaran. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan Engkau. Engkau tetap menuntun, Engkau tetap menyertai kami, sehingga topik mengenal gereja milik Tuhan, satu sesi demi satu sesi sudah kami kupas. Dan saat ini kami akan masuk ke sesi yang ke-6, bahwa gereja Tuhan hanya ada satu. Supaya Engkau juga membuka hati dan pikiran kami, khususnya hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan pengajaran ini. Supaya kami ada di dalam satu koridor, satu kebenaran, di dalam satu firman yang sama. Kau pimpin kami, berikan kerendahan hati kepada kami, supaya kami memiliki hati seorang murid untuk belajar dan belajar, haus akan kebenaran-Mu, dan telinga seorang murid supaya kami bisa mendengarkan kehendak Tuhan, supaya melalui tuntunan Tuhan kami menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Pimpin kami Tuhan, dimanapun kami berada, oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami siap mendengarkan kebenaran-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tema kita hari ini adalah mengenal gereja milik Tuhan, dan judulnya gereja Tuhan hanya ada satu. Gereja adalah tubuh Tuhan Yesus. Ini sudah beberapa kali saya ungkapkan, gereja adalah tubuh Tuhan Yesus. Kita akan lihat ayatnya, Efesus pasal 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Seringkali kita terjebak memahami gereja dalam arti sempit. Padahal yang namanya gereja, igreia, itu ada arti luas dan arti sempit. Tapi seringkali arti sempit itulah yang kita pegang. Ketika ditanya, Pak, gerejamu ada di mana? Langsung kita tunjuk satu alamat tertentu. Benar gak? Sama juga ketika ada orang bertanya kepada saya, Pak Nathan, gereja Anda di mana? Oh, gereja saya di Hotel 6 Center di Kemayoran, gedungnya begini. Kita selalu terjebaknya ke arti sempit. Padahal arti luas gereja itu yang lebih menentukan. Nah, di sini Yesus memaknai gereja itu dalam arti luas. Gereja adalah jemaat. Gereja adalah tubuhnya. Berarti di sini ini tidak dibatasi oleh gedung tertentu, bangunan tertentu. Di mana ada sekelompok orang Kristen berkumpul, di sanalah gereja. Itulah tubuh Tuhan. Karena itulah gereja dalam konteks di sini adalah gereja yang gereja yang universal, dan bisa saja seluruh dunia umat-umat yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus yang masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, itulah tubuh Tuhan Yesus. Penegasan bahwa gereja adalah tubuh Tuhan dibuktikan lebih jauh lagi dalam satu dialog antara Tuhan Yesus dengan Saulus, yang saat itu sedang melakukan perjalanan menuju ke kota Damsyik untuk membunuh, menganiaya, dan menyiksa orang-orang Kristen. Kita lihat bagaimana karakter Saulus sebelum dia bertobat. Kisah Rasul 8 ayat yang ketiga. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi Saulus sebelum percaya kepada Yesus, dia seorang teroris. Mungkin zaman sekarang terkenal sekali dengan istilah teroris ya. Apa bedanya Saulus dengan zaman sekarang? Sama. Pasti kalau Saulus hidup zaman sekarang, dia pun akan dikatakan teroris. Menteror iman orang, menyiksa orang, membunuh orang, walaupun dengan atas nama agama. Karena dia beranggapan bahwa agama Yahudi itulah yang benar. Agama yang didirikan oleh Yesus itu sudah berusaha menghancurkan agama Yahudi. Dianggap ajaran Yesus itu sesat. Itulah ya Bapak Ibu. Karena itulah ketika dia mendapatkan surat kuasa dari mahkamah agama, agaknya Saulus ini punya koneksinya cukup kuat di dalam mahkamah agama. Bahkan ada teolog-teolog tertentu yang menafsirkan
bahwa Saulus ini termasuk salah satu pimpinan di mahkamah agama. Kelompok tua-tua. Karena bangsa Yahudi ada satu kelompok yang nama kelompok tua-tua, ada 70 anggotanya yang disebut Sanhedrin. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, mahkamah agama ini punya kuasa saat itu. Mereka inilah yang menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Karena itu, di dalam perjalanan menuju ke kota Damsyik itulah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Kita lihat bagaimana penampakan diri Tuhan Yesus. Ayat yang Kisah Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia berebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Yang saya ganti warna dan juga saya beri garis bawah. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Perhatikan kata akunya. Padahal jelas sekali yang dianiaya Saulus itu bukan Tuhan Yesus. Tapi jemaat-jemaat, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari sinilah saya katakan gereja atau jemaat adalah tubuh Tuhan. Ini penegasan yang Tuhan Yesus akui sendiri bahwa jemaat adalah tubuhku. Gereja adalah tubuh Tuhan. Lalu jawab Saulus apa? Ayat 9, ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kembali lagi kalimat yang terakhir Yesus menekankan, akulah yang sedang kau aniaya. Padahal jelas sekali Saulus itu tidak langsung menganiaya tubuh Tuhan Yesus. Yang dianiaya Saulus saat itu adalah jemaatnya Tuhan Yesus. Dengan demikian kita bisa menegaskan bahwa jemaat atau gereja adalah tubuh Tuhan. Nah, jika gereja adalah tubuh Tuhan, maka jelas juga bahwa tubuh Tuhan itu hanya ada satu. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau kita mengatakan gereja adalah tubuh Tuhan, dengan sendirinya gereja itu hanya ada satu karena tubuh Tuhan Yesus itu hanya ada satu. Kan sederhana sekali sebenarnya pemahaman pengertian ini. Tinggal kita mau terima atau tidak. Tapi saya yakin banyak orang Kristen, terutama hamba-hamba Tuhan, tidak akan setuju dengan saya. Karena mereka akan katakan, gereja nggak mungkin hanya satu. Faktanya di dunia banyak gereja. Memang betul. Faktanya di dunia banyak gereja-gereja dan gereja-gereja yang ada di dunia ini. Siapa yang mengatakan satu? Tidak. Munculnya denominasi-denominasi. Coba deh pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa semua gereja itu satu, Anda membohongi diri sendiri. Misalnya, Anda punya jemaat nih. Katakanlah punya 100 jemaat. Di antara 100 jemaat itu ada satu jemaat yang kaya. Yang setiap bulan memberikan persembahan persepuluhan kepada Anda 100 juta. Kebetulan ada sebuah gereja yang jaraknya hanya 10 meter dari gereja Anda. Suatu hari jemaat perpuluhan 100 juta itu pindah dan beribadah ke gereja yang 10 meter dengan Anda. Anda bisa terima? Anda tidak akan komplain ke gereja itu? Anda tidak akan coba menarik kembali jemaat itu? Coba kita akui secara jujur. Saya yakin Anda akan kesal, Anda akan marah karena hilang 100 juta. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa gereja adalah tubuh Tuhan, semua gereja adalah milik Tuhan, ya sudah, biarkanlah jemaat perpuluhan 100 juta itu pindah ke sana. Setuju nggak dengan saya? Karena itulah secara tidak langsung kita akan mengatakan bahwa gereja tidak satu. Sudah macam-macam gereja dengan doktrin berbeda, dengan sinode berbeda, dengan organisasi berbeda. Karena itulah saya ingin kembali tegaskan, gereja milik Tuhan Yesus itu hanya ada satu. Tetapi iblis berusaha memunculkan tubuh-tubuh Tuhan Yesus yang lain melalui penyamaran. Kita lihat bagaimana iblis memunculkan tubuh-tubuh Yesus yang lain. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Perhatikan kata menyamar. Iblis menyamar. Menyamar artinya meniru, menciplak, mengkopi yang asli. Jadi sesuatu yang
dipalsukan. Dengan kata lain aspal. Asli tapi palsu. Ketika Anda tidak bisa membedakan, Anda sudah terjebak. Kita lihat bagaimana iblis memunculkan Yesus yang lain. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Tadi kita baca ini di ayat 14, sekarang kita mundur di ayat yang keempatnya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, perhatikan kata ini, Yesus yang lain. Yesus itu hanya ada satu. Betul? Yesus itu hanya ada satu yang asli. Tapi iblis berusaha memunculkan Yesus yang lain. Berarti Yesus yang lain itu banyak sekali dan sangat mirip. Karena apa? Itu hasil penyamaran iblis. Yang namanya menyamar itu sangat-sangat mirip. Pemalsuan. Emas palsu, emas imitasi, uang palsu. Kan mirip. Ketika engkau tidak bisa membedakan uang asli dengan uang palsu, Anda kan sudah terjebak. Dan kalau uang palsu ini tidak mirip dengan aslinya, maka uang palsu itu tidak akan laku di pasaran. Kita begitu pegang, kita begitu lihat sudah tahu, oh ini uang palsu. Tapi faktanya uang palsu beredar, baik rupiah, dolar, maupun mata uang yang lainnya. Banyak yang dipalsukan. Tentu pemalsuan demikian, hukumannya cukup berat. Bapak Ibu yang saya kasih. Lalu untuk apa iblis melakukan penyamaran? Iblis memunculkan Yesus yang lain. Tujuannya adalah melakukan manipulasi penyesatan. Tujuannya penyesatan. Coba kita baca di ayat sebelumnya. Di ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa yang diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi tujuan iblis memunculkan tubuh-tubuh Yesus yang lain. Memunculkan Yesus yang lain adalah dalam rangka melakukan penyesatan. Supaya orang salah masuk ke gereja yang lain. Jadi jelas ya, tadi saya awal sudah katakan, gereja adalah tubuh Tuhan. Dan tubuh Tuhan hanya ada satu. Namun iblis berusaha memunculkan tubuh-tubuh Tuhan yang lain. Atau gereja-gereja yang lain. Tentu gereja-gereja yang lain ini adalah hasil manipulasi iblis mendatangkan penyesatan. Jelas ya, gereja Tuhan. Gereja adalah tubuh Tuhan dan tubuh Tuhan Yesus itu hanya ada satu. Namun iblis berusaha memunculkan Yesus yang lain dengan cara melakukan penyamaran-penyamaran. Kita sudah kupas itu. Nah, jika Anda tidak bisa membedakan mana gereja Tuhan, mana gereja yang hasil manipulasi iblis, Anda akan salah masuk gereja, Anda akan terjebak di dalam penyesatan itu sendiri. Karena itulah saya ingin menyampaikan kepada umat-umat Kristen dimanapun Anda berada. Hati-hati masuk gereja. Tidak semua gereja itu milik Tuhan. Tidak semua gereja itu sesuai pengajarannya dengan Alkitab. Ketika suatu gereja ajarannya sudah tidak sesuai dengan Alkitab, mungkinkah Tuhan akan mengakui gereja itu sebagai miliknya? Tentu tidak. Jika di dunia ada dua denominasi, dua gereja yang sama-sama mengaku milik Tuhan dan sama-sama mengaku ada kebenaran, ajarannya sudah sesuai dengan Alkitab, maka hanya ada 3 kemungkinan yang berlaku. Katakanlah sinode A dengan sinode B, gereja A dengan gereja B. Dua-duanya mengaku milik Tuhan, dua-duanya mengaku ada kebenaran. Maka ada 3 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah gereja A yang benar, gereja B salah. Karena tidak mungkin dua-duanya benar. Bisa tangkap? Jadi hanya kemungkinannya adalah gereja A benar, gereja B benar. Tapi ini kan hanya 2 gereja. Kalau tidak A benar ya B yang benar. Maka kita balik kemungkinan yang kedua adalah gereja A salah, gereja B benar. Gereja A ajarannya tidak Alkitabiah, gereja B ajarannya Alkitabiah.
Atau kemungkinan yang paling jelek, kemungkinan yang ketiga adalah dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Karena itu tidak ada alternatif atau kemungkinan yang keempat. Dua-duanya benar. Tidak mungkin. Karena ajaran A dan ajaran B berbeda. Nggak mungkin dua-duanya benar. Kecuali ajaran A dengan ajaran B sama-sama ajarannya persis. Itu bukan dua gereja, bukan dua sinode lain, tapi satu sinode, satu payung. Anda bisa tangkap? Karena itu kita lihat gereja A dengan gereja B ini. Karena itu sangat tidak mungkin bila di dunia ini ada dua sinode gereja yang ajarannya berbeda, organisasinya berbeda, akan diakui Tuhan Yesus itu sebagai gereja miliknya. Tidak mungkin. Walaupun masih sama-sama pegang Alkitab, sama-sama mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sama-sama punya organisasi sendiri. Bapak Ibu, tidak mungkin Tuhan akui dua-duanya karena ajarannya berbeda. Walaupun Alkitabnya sama, tapi penafsirannya kan berbeda. Hasil yang diracik doktrinnya kan berbeda. Karena itu Tuhan tidak mungkin merusak firman-Nya sendiri. Artinya gereja A punya ajaran A, Tuhan akui. Gereja B punya ajaran B, Tuhan juga akui. Kalau begitu, semua kitab suci di dunia lama-lama akan diakui Tuhan Yesus sebagai firman Tuhan. Betul nggak? Karena itu kita harus bedakan mana ajaran Tuhan, mana ajaran manusia. Mana kebenaran Tuhan, mana doktrin gereja atau doktrin manusia. Ketika kita tidak bisa membedakan kedua itu, kita terjebak. Kita lihat lebih jauh, katakanlah gereja A. Sinode A menganut baptisan percik. Sedangkan gereja B atau sinode B menganut baptisan selam. Apakah dua-duanya benar? Bapak Ibu, kita lihat jawaban Saulus, Efesus pasal 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kalau Tuhan itu hanya ada satu, mungkinkah Tuhan yang satu ini akan memberikan dua macam baptisan atau lebih dari satu baptisan? Tidak mungkin. Karena itu tidak mungkin Tuhan akui percik benar, selam juga benar. Karena itu hanya ada satu kemungkinan, percik benar berarti selam salah. Kalau selam benar berarti percik salah. Hanya dua kemungkinan itu Bapak Ibu. Karena itulah dengan jelas sekali ketika kita melakukan baptisan yang belum sesuai dengan Alkitab, maka di mata Tuhan kita belum dibaptis. Dan baptisan itu sangat menentukan keselamatan. Ada 3 khasiat yang akan kita dapatkan lewat baptisan. Pertama, penebusan dosa. Yang kedua, diakui status kita sebagai anak Allah. Dan yang ketiga adalah syarat memperoleh anugerah keselamatan. Karena itulah di dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Karena itu mengenai topik baptisan, Bapak Ibu bisa masuk ke link YouTube kami di Bible Teaching Ministry. Di sana sudah lengkap ada 8 sesi topik baptisan. Dan topik baptisan yang saya kupas di dalam YouTube saya tidak berafiliasi dengan sinode tertentu. Tapi saya menggali kebenaran tentang baptisan dari gereja awal atau gereja zaman rasul-rasul. Karena menurut saya itu gereja yang Alkitabiah. Ajarannya yang Alkitabiah. Karena gereja baru muncul. Gereja baru berdiri di hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Yang dibaptis 3.000 orang. Nah, teknik baptisan 3.000 orang itulah yang saya coba gali, saya coba pelajari. Dan saya memunculkan satu pengajaran yang sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Silakan masuk ke topik tersebut. Kita lihat, ini baru satu contoh. Contoh doktrin baptisan air. Belum lagi doktrin-doktrin lain. Perjamuan kudusnya gimana? Pemahaman tentang Roh Kudusnya bagaimana? Pemahaman tentang Allah Tunggal atau Allah Tritunggalnya seperti apa? Dan macam-macam doktrin-doktrin keselamatan yang lainnya. Berbeda satu dengan yang lain. Nggak mungkin lah. Jika Alkitab kita sama, tapi memunculkan 2 pengajaran berbeda dan dua-duanya diakui Tuhan sebagai gerejanya. Tidak mungkin terjadi. Saat ini di dunia telah muncul ratusan sinode gereja.
Di Indonesia sendiri ada 326 sinode. Lalu gereja manakah yang masih bisa dikatakan sebagai gereja milik Tuhan Yesus? Apakah sinode A, sinode B, sinode C, sampai sinode Z? Sinode mana yang diakui oleh Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasihi, secara prinsip pasti semua gereja akan mengaku milik Tuhan. Gereja mereka didirikan oleh Tuhan. Percaya nggak? Semuanya. Karena itu saya tak yakin banyak hamba-hamba Tuhan yang menonton pengajaran saya saat ini. Anda pun akan mengklaim, oh gereja kami milik Tuhan. Oh gereja kami didirikan oleh Tuhan. Oh gereja kami didirikan oleh kuasa Roh Kudus. Betulkah itu? Kalau gereja Anda milik Tuhan, pasti ajarannya akan kembali ke firman Tuhan. Ajarannya akan sama dengan firman Tuhan. Permasalahannya masih sama nggak dengan firman Tuhan? Mungkin Anda akan berkata, pasti dong ajaran saya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi tunggu dulu Pak Pendeta, ibu-ibu pendeta. Di dunia ada ratusan sinode. Di Indonesia 326 sinode. Anda ada di sinode mana? Kalau Anda mengatakan sinode Anda benar, yang lain juga akan mengatakan yang benar. Padahal Anda punya sinode dengan yang lain berbeda. Lalu siapa yang benar? Karena itulah coba pelajari kembali topik saya yang satu ini, mengenal gereja milik Tuhan dari sesi pertama sampai sesi yang ke-6. Dan ada satu sesi lagi, sesi yang ke-7 yang akan saya kupas pada minggu yang akan datang. Supaya Anda punya pemahaman yang komplit, pemahaman yang lengkap. Demikian pula jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Supaya Anda punya pemahaman frame yang benar terhadap gereja milik Tuhan. Ciri khasnya itu seperti apa. Apa yang diajarkan di gereja milik Tuhan Yesus. Dari ratusan sinode gereja di dunia ini, hanya ada 2 kategori. Karena itu Anda bisa saja mengaku gereja Anda milik Tuhan. Tapi kita lihat dulu kedua kategori ini. Kategori yang pertama adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan. Tentu ini gereja milik Tuhan. Berdiri karena kuasa Roh Kudus. Tapi ada kategori yang kedua, gereja yang didirikan oleh manusia. Artinya gereja ini berdiri bukan karena Tuhan, tapi karena kekuatan manusia. Bisa nggak manusia berdirikan gereja? Bisa. Permasalahannya adalah, ini kita bicara bangunan dulu lah, bangunan dulu. Okay? Fisik bangunan, gereja dalam arti sempit. Bisa nggak manusia mendirikan gereja dengan kekuatan sendiri? Bisa. Hanya 2 yang dibutuhkan. Pertama, duit, cien, money. Anda membutuhkan duit untuk beli lahan, untuk membeli bangunan. Oke, Anda sanggup. Yang kedua adalah koneksi. Apakah Anda bisa dapat izin? Bagaimana hubungan Anda dengan masyarakat sekitar? Bagaimana hubungan Anda dengan pejabat yang bisa mengeluarkan legalitas tentang sebuah rumah ibadah? Kalau Anda punya itu, goal. Dan ketika sebuah gereja bangunannya mewah, pasti ada jemaat yang masuk ke sana. Untuk menghadirkan jemaat gampang. Dengan cara-cara intrik-intrik duniawi. Tiap minggu yang khotbah itu orang-orang top pasti ada yang datang. Tiap minggu undang artis-artis yang WL, artis-artis yang beri kesaksian pasti datang rame-rame. Tiap minggu Anda adakan door prize. Setelah selesai ibadah Anda ada door prize sepeda motor. Siapa yang beruntung minggu itu? Saya yakin tukang-tukang Gojek akan rame ke gereja Anda karena mereka butuh sepeda motor. Lalu tiap 3 bulan sekali, atau kalau Anda punya duit kuat sebulan sekali, door prize-nya di akhir minggu atau minggu yang ketiga, minggu yang terakhir, undiannya sebuah mobil. Gereja mana yang tidak ramai kalau bisa lakukan itu? Nah, itu intrik-intrik duniawi, hanya didukung dengan keuangan yang kuat. Bapak Ibu yang saya kasih. Karena itulah manusia bisa mendirikan gereja. Jika yang non-Kristen, banyak itu artis-artis yang bisa mendirikan rumah ibadah untuk agama mereka sendiri. Kenapa orang Kristen tidak sanggup? Banyak pengusaha Kristen. Dan biasa gereja berdiri, pasti ada umatnya. Nggak mungkin tidak ada.
Bapak Ibu yang saya kasih, itulah yang terjadi. Jadi hanya dua kemungkinan gereja yang didirikan Tuhan dan gereja yang didirikan oleh manusia. Nah, adanya dua macam gereja di dunia ini juga ditegaskan oleh penulis kitab Ibrani yang menegaskan bahwa gereja yang didirikan Tuhan dan gereja yang didirikan manusia punya dua hal yang berbeda. Gereja yang didirikan Tuhan itu ajarannya atau doktrinnya itu pasti Alkitabiah. Sedangkan gereja yang didirikan oleh manusia, doktrin buatan sinode masing-masing. Maka tidak heran, masing-masing sinode punya doktrin sendiri, punya ajarannya sendiri. Ketika engkau tidak setuju dengan doktrin sinode ini, Anda tinggal keluar. Bapak Ibu yang saya kasih, bukan sederhana. Sama seperti misalnya Pak Erastus dulu. Dulu kan beliau ada di bawah naungan GBI. Tapi beliau ini seorang dosen, seorang pengajar. Lalu menggali Alkitab, digali-gali. Dan lalu beliau temukan ada kebenaran-kebenaran yang menurut beliau benar. Yang tidak diajarkan, yang tidak disetujui oleh GBI. Kan gak mungkin dong. Beliau tetap di bawah naungan GBI. Mau tidak mau lepaslah. Dan akhirnya beliau mendirikan sebuah sinode sendiri. Artinya kan ada sinodenya Pak Erastus, sinodenya GBI. Sudah dua sinode dengan dua pengajaran berbeda, dengan dua organisasi berbeda. Bisa nangkap Bapak Ibu? Kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Ibrani 8 ayat 1-2. Inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tatah yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bapak Ibu perhatikan di sini. Kalau ini fokusnya berbicara gereja dalam arti sempit, yaitu tempat ibadah di tempat kudus, di dalam kemah sejati. Perhatikan, ini lebih fokus kepada tempat atau sebuah bangunan yang didirikan oleh Tuhan. Perhatikan, yang didirikan oleh Tuhan. Nah, kalau itu gereja yang didirikan oleh Tuhan, gereja itu tentu ajarannya sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran itu pasti Alkitabiah. Kenapa demikian? Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa saya katakan gereja yang didirikan Tuhan itu ajarannya pasti Alkitabiah? Karena Tuhan dengan firman-Nya, Allah dengan firman-Nya adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika gereja itu didirikan Tuhan, maka di sana Tuhan hadir. Maka ketika Tuhan hadir, firman itu ada di sana. Ajaran yang benar itu ada di sana. Karena Tuhan itu adalah firman sendiri. Bisa nangkap di sini gereja yang didirikan Tuhan, gereja milik Tuhan, ajaran itu pasti Alkitabiah. Sedangkan yang kedua adalah gereja yang didirikan oleh manusia. Artinya gereja ini bukan didirikan oleh manusia, bukan milik manusia. Nah, kalau gereja yang didirikan oleh manusia, ajaran itu pasti doktrin-doktrin sinode, perintah-perintah, ajaran-ajaran manusia. Dan ketika ajaran manusia itu yang kita pegang, Tuhan Yesus katakan di Matius 15 ayat yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu doktrin manusia, doktrin sinode. Karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Tuhan, dimanapun Anda berada, coba evaluasi kembali, koreksi kembali. Saya punya gereja masuk kriteria gereja yang didirikan Tuhan atau gereja yang didirikan oleh manusia. Karena banyak hamba Tuhan hari ini yang menjadikan gereja sebagai ladang kehidupan. Ketika Anda menjadikan gereja sebagai ladang kehidupan, maka Anda harus pikirkan kembali, gereja itu milik Tuhan atau bukan. Saya katakan demikian bukan berarti hamba Tuhan tidak boleh hidup dari pelayanan. Boleh, sangat boleh. Tapi yang saya tekankan di sini adalah ajaranmu. Apakah ajaranmu masih sama dengan ajaran Alkitab? Patokan kita apa? Standar apa yang harus kita pakai? Nah, itu sudah saya jelaskan. Standar kebenaran patokan kita adalah ajaran gereja awal. Ajaran gereja rasul. Itulah gereja milik Tuhan. Itu sudah saya kupas pada sesi-sesi sebelumnya. Silakan lihat kembali. Karena gereja ada dua macam, maka kebenaran juga ada dua macam.
yaitu kebenaran Allah dan kebenaran manusia. Hal itu lebih jauh ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Perhatikan, ada dua macam kebenaran di dalam ayat yang ini. Yang pertama adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah ini Alkitabiah, ajarannya sesuai dengan Alkitab. Yang kedua adalah kebenaran mereka sendiri, yaitu kebenaran ciptaan manusia. Kebenaran yang didirikan oleh sinode-sinode atau doktrin-doktrin sinode. Jadi Anda jangan sampai terjebak. Yang dipegang bukan kebenaran Allah, tapi kebenaran manusia. Bukan ajaran Alkitab, tapi ajaran manusia. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, ada dua macam kebenaran. Kita lihat kembali di Roma 10 ayat yang ketiga. Lihat kedua macam kebenaran ini. Kebenaran Allah. Yang namanya kebenaran Allah, otomatis ajarannya itu adalah ajaran yang sesuai dengan Alkitab, ajarannya Alkitabiah. Dan ini adalah ajaran yang disampaikan oleh gereja awal. Gereja yang berdiri setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Saya katakan bahwa gereja awal, gereja rasul-rasul adalah gereja yang ajarannya Alkitabiah. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat itu belum terjadi perpecahan gereja. Belum muncul berbagai macam denominasi-denominasi. Ajaran mereka masih sama. Karena itulah tidak heran Paulus katakan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kelima. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Karena itu model gereja awal baptisannya itu sama. Maka baptisan yang saya ajarkan di dalam YouTube, yang saya ungkapkan itu adalah baptisan gereja awal. Nah, silakan bapak-bapak, ibu-ibu pendeta yang ada di sini, coba dicocokkan kembali. Masih sama enggak ajaran baptisan di gereja bapak ibu dengan yang ada di gereja awal? Gereja mula-mula. Kalau sudah berbeda, artinya Anda bisa tahu sendiri mana kebenaran Allah, mana kebenaran manusia. Kemudian yang kedua adalah kebenaran sendiri. Perhatikan di Roma 10 ayat 3 ini kebenaran mereka sendiri. Kebenaran sendiri ini adalah doktrin sinode. Artinya doktrin hasil penggalian Alkitab dari setiap denominasi gereja. Mereka telusuri, menurut mereka begini. Menurut mereka benar. Tapi kebenaran yang mana? Karena setiap denominasi, setiap sinode berbeda-beda. Nah, ini adalah tipikal gereja zaman sekarang. Zaman di mana banyak sekali doktrin-doktrin sinode. Banyak sekali denominasi-denominasi gereja yang muncul. Dan masing-masing denominasi membawa panjinya, membawa benderanya, membawa warna pengajarannya masing-masing. Karena itu, kita lihat pada awal berdiri, gereja Tuhan itu hanya ada satu. Dengan kota Yerusalem sebagai kantor pusat gereja. Namun gereja lokal saat itu sudah cukup banyak. Sudah lumayan banyak. Gereja awal itu juga disebut sebagai gereja rasul. Karena ajarannya menitik beratkan pada pengajaran para rasul. Itu ditegaskan di dalam Kisah Rasul. Pasal yang kedua ayat yang ke-42. Maka 3.000 orang yang dibaptis. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 semuanya bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Itulah ajaran rasul-rasul. Karena itu doktrin ini diajarkan dan dijalankan oleh para rasul di gereja awal itu juga hanya ada satu. Seperti yang ditegaskan Paulus. Lihat Efesus 4 ayat 3. Dan berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Lihat ayat yang keempat, satu tubuh. Satu tubuh. Nah, tubuh ini apa? Tubuh Tuhan Yesus. Gereja Tuhan Yesus. Karena itu saat itu memang baru satu tubuh. Baru satu denominasi. Baru satu gereja. Baru satu organisasi. Karena tubuh itu hanya ada satu. Maka roh juga hanya ada satu. Bayangkan Bapak Ibu apa yang terjadi. Dalam satu tubuh ada 2 roh. Atau 3 roh. Atau puluhan roh. Bukankah orang itu jadi kerasukan setan? Satu tubuh hanya ada satu roh.
roh dari orang itu sendiri, tubuh itu. Dan gereja adalah tubuh Tuhan. Roh Kudus adalah roh dari tubuh Tuhan itu sendiri. Nah, kalau Roh Kudus itu sama, maka Roh Kudus juga akan menuntun kita di dalam sebuah kebenaran. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Karena itu di dalam satu tubuh Tuhan Yesus hanya ada satu model baptisan. Nah, apakah masih sama baptisan yang kita jalankan dengan baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Yang dipraktikkan oleh gereja awal, yang dijalankan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi satu tantangan untuk kita evaluasi dengan berani. Salah, katakan salah. Benar, kita tetap pertahankan kebenaran itu. Karena itu pada zaman gereja awal, gereja itu tidak memakai merek gereja. Tidak seperti sekarang berbagai macam merek-merek gereja. Sebab pada waktu itu belum muncul berbagai macam denominasi gereja. Maka gereja tidak perlu pakai merek. Kalau hari ini gereja perlu merek karena gereja membutuhkan identitas. Ya, identitas. Semua gereja lokal berada di bawah satu induk atau satu sinode, yaitu gereja rasul. Identitas gereja itu hanya berdasarkan kota di mana gereja itu berdiri. Misalnya gereja Roma, gereja Korintus, gereja Filipi, gereja Galatia, gereja Efesus dan lain sebagainya. Kepada Paulus mengirim surat-surat penggembalaan kepada jemaat-jemaat itu. Karena itu kalau jemaat Efesus berarti di kota Efesus, jemaat Korintus ada di Korintus. Lalu Anda bertanya, Pak Nathan, kalau misalnya di Korintus ada 10 gereja bagaimana? Kan tinggal Korintus 1, Korintus 2, Korintus 3 dan seterusnya. Tapi masalah di dalam Korintus kan ada jalan. Kota Korintus kan banyak jalan-jalan. Nah, bisa saja gereja dikasih nama berdasarkan jalan di mana lokasi itu ada. Itulah gereja awal. Pada zaman sekarang, di mana gereja sudah pecah menjadi banyak denominasi gereja. Mau tidak mau, gereja itu harus memakai identitas berupa merek gereja. Maka begitu banyaknya merek gereja yang ada di seluruh dunia. Kita lihat merek gereja, ada gereja yang memakai merek tempat. Jadi tempat, sebenarnya yang mereka pakai itu ada di Alkitab juga. Misalnya Bethsaida, kemudian Kana. Itu gereja-gereja memakai tempat. Lalu ada gereja memakai kata benda. Lalu ada gereja memakai istilah tertentu. Ada gereja mereknya memakai peristiwa, memakai tokoh Alkitab, memakai nama suku setempat. Nah, itu mungkin tidak ada di dalam Alkitab. Misalnya gereja Minahasa, gereja Sunda atau Pasundan, atau HKBP, Huria Kristen, Batak Protestan, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ini akan saya kupas pada sesi yang ke-7 atau sesi yang terakhir. Bagaimana seharusnya menaikkan merek gereja atau memakai merek gereja untuk gereja sebagai identitas pada hari ini. Kandang domba. Karena gereja adalah tubuh Tuhan Yesus dan tubuh Tuhan Yesus juga hanya ada satu. Itu juga tercermin dari kata kandang domba Tuhan juga hanya ada satu. Mungkin saya katakan kandang domba Tuhan hanya ada satu. Anda sulit terima. Tapi itulah sebuah fakta kebenaran, kandang domba Tuhan hanya ada satu. Nah, kita lihat pembuktian dasar ayatnya Yohanes 10 ayat yang ke-16. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ketika Anda baca di Yohanes 10 ayat 16, Anda mungkin tidak nangkap kebenaran yang terselubung di sini. Perhatikan, di sini ada dua macam kandang domba. Oke, perhatikan. Kalimat yang saya buat klip supaya lebih fokus ke sana. Kalimat ini mengindikasikan ada dua macam kandang. Kandang domba. Nah, domba di sini tentu dilukiskan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi masalahnya adalah Tuhan yang mana?
Jadi tidak dibedakan kambing sama domba, tapi semuanya dikategorikan satu kelompok domba. Sedangkan kandang itu adalah tempat domba itu berkumpul, tempat domba itu bermalam. Artinya kandang bagi kita hari ini menunjuk pada gereja. Berarti ada dua macam gereja, gereja milik Tuhan dan gereja bukan milik Tuhan. Kandang domba Tuhan dan kandang yang bukan milik domba-domba Tuhan. Kita lihat kandang domba Tuhan dan kandang domba lain. Benar gak? Karena Yesus berkata, ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Perhatikan, bukan dari kandang ini. Berarti kan ada kandang yang lain. Bisa nangkap? Ada dua macam kandang. Kandang ini dan kandang yang lain. Kandang domba Tuhan dan kandang domba manusia atau domba-domba lain. Kemudian, ayat yang kalimat yang atasnya, ada padaku domba-domba lain. Permasalahannya adalah ada domba-domba Tuhan yang salah masuk kandang. Karena terlalu banyak kandang-kandang domba atau gereja-gereja yang ada di dunia. Jadi bisa saja itu domba itu memang Tuhan sudah pilih, sudah milik Tuhan. Tapi karena kandang-kandang begitu banyak di dunia dan domba yang satu ini masih polos, tidak bisa membedakan mana kandang milik Tuhan, mana kandang lain. Akhirnya dia asal masuk. Tapi itu domba yang sudah dipilih Tuhan. Tapi salah masuk kandang. Nah, apa yang dilakukan Tuhan dengan domba tersebut? Perhatikan di sini. Karena domba itu salah masuk kandang, akan dituntun Tuhan menemukan kandang yang menjadi milik Tuhan. Ini domba Tuhan nih. Katakanlah ada 10 kandang yang lain. Nah, dari 10 kandang yang lain itu ada 100 ekor domba Tuhan yang masuk ke dalam 10 kandang yang lain. Sedangkan kandang-kandang yang lain, 10 kandang ini ada mungkin ratusan ribu domba. Tapi ada 100 domba Tuhan salah masuk kandang. Nah, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tuntun itu. Domba-domba itu yang milik Tuhan dituntun masuk ke kandang ini. Kandang dombanya Tuhan. Memang unik Bapak Ibu yang saya kasih. Masalahnya adalah, apakah Anda termasuk kandang domba Tuhan? Apakah Anda termasuk domba-domba milik Tuhan? Kalau Anda termasuk domba milik Tuhan, itu pasti Tuhan akan tuntun Anda masuk ke dalam kandangnya. Kalau Anda bukan domba milik Tuhan, ya sudah. Apa sih ciri khas kita ini domba milik Tuhan? Tuhan Yesus katakan, domba-dombaku akan mendengarkan suaraku. Jadi sederhana sekali Bapak Ibu. Domba Tuhan pasti mendengarkan suara Tuhan. Kalau bukan suara Tuhan, dia tidak akan dengar. Karena itu, suara siapa yang Anda dengar? Suara gembala Anda, suara pimpinan sinode Anda, atau suara Tuhan. Kalau Anda ikut suara Tuhan, dan suara Tuhan berbeda dengan suara pimpinan sinode Anda berani nggak tinggalkan sinode Anda masuk ke kandang domba Tuhan. Ikut suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu adalah suara kebenaran. Jika Anda adalah domba Tuhan yang salah masuk kandang itu, maka Anda pasti akan mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu adalah pengajaran Alkitabiah. Lalu apa sih pengajaran Alkitabiah? Karena semua gereja mengatakan ajarannya sudah Alkitabiah. Bapak Ibu silakan lihat kembali sesi pertama sampai sesi yang ke-6. Anda akan temukan gereja milik Tuhan ajaran Alkitabiah. Saya selalu menekankan ajaran Alkitabiah adalah ajaran gereja awal. Gereja yang berdiri setelah Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Itu saat itu belum ada macam-macam sinode, belum ada macam-macam doktrin. Ayat yang ke-26 masih di Yohanes 10 ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Masalahnya adalah Anda termasuk domba Tuhan bukan? Kalau Anda termasuk domba Tuhan, maka Anda akan percaya. Dan domba-domba Tuhan akan mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jaminan kehidupan kekal kepada domba-dombanya. Lihat ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mengikut aku. Bapak Ibu,
kandang domba Tuhan dan kandang domba yang lain. Tuhan tidak akui kandang domba yang lain. Kalau Tuhan mengakui kandang domba yang lain, Tuhan tidak akan tuntun domba-domba yang salah masuk kandang itu ke kandang domba Tuhan. Biarkan saja dia bertumbuh di kandang yang lain. Biarkan dia beribadah di kandang yang lain sampai dia dipanggil Tuhan. Ternyata tidak. Tuhan akan tuntun. Domba-domba yang salah masuk kandang itu, yang saya katakan tadi 100 ekor itu dituntun masuk ke kandang ini. Kenapa demikian? Karena di sana tidak ada kebenaran, di sana tidak ada firman. Di kandang domba Tuhan ada kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran inilah yang menyelamatkan kita. Jadi bukan sekedar kita percaya Yesus, tapi ajaran kita, kebenarannya. Ketika kebenaran itu tidak sesuai dengan Alkitab, walaupun Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda belum tentu selamat. Seperti yang Yesus katakan di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kehendak Bapa itu ada di mana? Ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Turutilah firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, jaminan yang Tuhan berikan ada di ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Domba-dombaku milikku, dan tidak ada yang bisa merebut. Dan aku memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Ini bukan masalah sepele Bapak Ibu. Perbedaan dua macam kandang sangat menentukan keselamatan. Karena yang ada jaminan keselamatan adalah kandang ini. Kandang milik Tuhan. Kandang domba Tuhan. Sedangkan kandang yang lain tidak ada jaminan keselamatan. Karena ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab. Tuhan tuntun. Kalau Anda adalah domba Tuhan, Tuhan itu pasti akan tuntun dengan cara-cara yang unik, yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Saya mempunyai link YouTube khusus untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran, khusus menyampaikan pengajaran-pengajaran Alkitab. YouTube ini saya buat di tahun 2019. Saat itu terjadi COVID, sehingga kita tidak bisa ibadah lagi secara onsite. Maka saya alihkan ibadah kami itu lewat live streaming. Nah mulai saat itulah YouTube itu saya mulai galakkan. Dan puji Tuhan, YouTube ini ternyata cukup banyak peminatnya. Dengan linknya bernama Bible Teaching Ministry yang Anda sedang ikuti saat ini. Itulah link YouTube pengajaran-pengajaran kitab Bible Teaching Ministry. Link ini ya, saat ini link ini sudah 8.000 lebih subscriber. 8.000-an subscriber, tapi yang nonton itu ya saya mulai bentuk YouTube ini di 31 Maret 2019 dan sampai saat ini sudah 400 ribuan lebih yang menonton. Nah dari 400 ribuan dan banyak yang setelah nonton mereka tertarik menghubungi saya, dan Bapak Ibu tahu sampai saat ini banyak sekali dari seluruh Indonesia kontak, Pak kami tertarik dengan pengajaran ini. Pak bisa nggak mendirikan gereja di tempat kami sesuai dengan ajaran yang Bapak sampaikan. Karena itu saya sangat rindu jika ada hamba-hamba Tuhan yang tertarik dengan pengajaran ini, yang mau bergabung dengan sinode kami. Mari kita kembangkan pengajaran seperti ini. Karena inilah ajaran yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam gereja awal. Kita lihat di sini. Nah, saya ada satu jemaat yang baru saya baptis beberapa bulan yang lalu. Beliau ini adalah seorang anggota TNI yang aktif. Namanya Letnan Kolonel Sukar Johan. Suatu ketika, karena beliau menonton link YouTube kami, Bible Teaching Ministry, dan beliau temukan, wah ini ajaran yang benar, ini ajaran Alkitabiah. Padahal beliau adalah seorang hamba Tuhan. Karena selain aktif di TNI, beliau juga aktif dalam pelayanan, sering diundang khotbah, bahkan juga sering kali melakukan pelayanan-pelayanan ke berbagai daerah. Suatu hari beliau hubungi saya, Pak, saya tertarik dengan pengajaran ini. Apakah gereja Bapak ada di beliau ini tinggalnya di daerah Palangkaraya, rumahnya di Palangkaraya. Cuman ditugaskan oleh
menteri karena beliau ditugaskan untuk menangani penanaman singkong ratusan ribu hektar singkong yang beracun yang akan diambil airnya sebagai blue energy menggantikan bensin nantinya. Jadi sedangkan ampasnya bisa dipakai untuk pupuk, bisa dipakai untuk buat lem, bisa dipakai juga untuk menjadi tepung tapioka. Jadi fungsinya itu banyak. Nah, beliau ini suatu hari hubungi saya. Tapi saat itu mungkin beliau tidak tahu ini adalah nomor saya. Pak, apakah gereja Bapak ada di sini? Di Jakarta Selatan, daerah Tebet. Karena begitu masuk saya lihat ini TNI. Saya kan mulai was-was juga. Ada apa ini? Orang TNI hubungi saya. Apakah gereja saya ada kesalahan? Gereja saya ada masalah? Lalu saya katakan, tidak ada Pak. Kami adanya di Hotel 6 Center Kemayoran. Lalu beliau berkata, oke, terima kasih Pak. Nah, besoknya kebetulan saya yang khotbah, beliau datang. Begitu, loh ini ke Panatan ya? Betul. Jadi nomor kemarin yang saya hubungi Panatan. Iya. Nah, akhirnya dari sana kebetulan saya menyampaikan firman Tuhan. Dan hari itu kami ada sakramen pembasuhan kaki. Beliau langsung tergerak. Pak, saya setuju dengan ajaran ini. Saya mau ikut pembasuhan kaki. Akhirnya basuh kaki. Bapak Ibu yang saya kasih. Kemudian beliau masih ikut pelajaran-pelajaran. Sampai akhirnya beliau ambil keputusan. Pak, saya kepingin dibaptis ulang. Lalu beliau hubungi istri, anaknya. Semua dikumpulkan. Berangkat dari Palangkaraya ke Jakarta. Hanya minta dibaptis ulang. Dan akhirnya kami baptis beliau di tanggal 3 September 2022, bukan 2020. 2022. Satu keluarga. Bapak Ibu, nah inilah satu tipikal contoh domba Tuhan yang dituntun ke kandang Tuhan. Saya tidak kenal beliau. Saya hanya masukkan ke dalam YouTube. Dan beliau tertarik, lalu beliau hubungi, beliau ingin ambil kebenaran, dan beliau rindu agar teman-temannya di Palangkaraya pun bisa menerima kebenaran-kebenaran ini. Bapak Ibu, saya hanya seorang hamba Tuhan kecil. Tapi Tuhan menitipkan sedikit pengajaran, talenta mengajar kepada hamba yang kecil ini. Sehingga ketika saya buka kelas-kelas pengajaran Alkitab, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengikuti pengajaran-pengajaran tersebut. Sampai saat ini, dari saya merintis gereja kurang dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini, sudah ada 23 pendeta yang dibaptis ulang. Nah ini hanya di kami nih, pendeta membaptis pendeta. Kenapa demikian? Ternyata pendeta-pendeta tersebut setelah mengikuti pengajaran-pengajaran kami, dan beliau menyadari dulu baptisan yang saya terima beda dengan yang diajarkan para rasul. Kami minta dibaptis ulang. Ya sudah, saya baptis ulang mereka. Jadi sampai sekarang sudah 23 pendeta yang dibaptis ulang. Karena itu Bapak-Bapak Ibu pendeta-pendeta yang kepingin gabung dengan kami, yang masih penasaran dengan baptisan kami, silakan masuk ke link YouTube Bible Teaching Ministry. Coba lihat kembali pengajaran tentang baptisan kami, lalu dibandingkan dengan sinode yang Bapak Ibu ajarkan. Masih sama enggak? Karena saya menitik beratkan pengajaran gereja awal. Jadi saya tidak menciptakan doktrin sendiri, ciptakan pengajaran sendiri, tidak. Saya hanya menghidupkan kembali ajaran baptisan dari gereja awal, perjamuan kudus gereja awal, pembasuhan kaki yang masih dijalankan di gereja awal, Roh Kudus di gereja awal di hari Pentakosta seperti apa, dan pengajaran-pengajaran lainnya. Selalu saya titikkan gereja awal atau gereja rasul. Itulah gereja yang Alkitabiah. Bapak Ibu di sini coba perhatikan Evangelis Letkol Sukarjohan. Dia sedang khotbah di GKE di Jakarta. Nah kemudian beliau juga diundang khotbah di tempat lain. Ada GBT Alpha Omega Sampit. Nah beliau adalah salah satu contoh domba Tuhan yang dulunya masuk kandang yang lain. Tapi Tuhan tuntun masukkan kandang gereja milik Tuhan. Nah pertanyaan saya adalah, jika beliau mau rendah hati,
mau menerima, mau mengakui dulu saya ikuti ternyata ajaran yang saya dapatkan ada itu tidak sesuai dengan Alkitab, masih beda dengan Alkitab. Beliau seorang pengkhotbah, kalau pengkhotbah saja seorang hamba Tuhan saja mau merendahkan dirinya. Seorang prajurit TNI dengan pangkat letnan kolonel mau merendahkan dirinya, minta dibaptis ulang oleh saya. Itulah hati seorang murid, itulah domba Tuhan. Jarang ada orang seperti ini. Bapak Ibu, bagaimana mungkin seorang pendeta kecil seperti saya membaptis ulang seorang TNI dengan pangkat letnan kolonel dan memiliki jabatan yang cukup bagus di dalam pemerintahan? Bapak Ibu yang saya kasih, itulah satu gambaran. Kita lihat, karena ada dua macam kandang, yaitu kandang domba Tuhan dan kandang domba lain, maka umat Kristen juga ada dua macam. Umat Kristen ada dua macam, yaitu umat yang terpanggil dan umat yang terpilih. Otomatis dong, ada dua macam kandang, maka ada dua macam umat Kristen, umat yang terpanggil dengan umat yang terpilih. Kita lihat kedua macam umat ini. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Perhatikan Bapak Ibu di kalimat yang terakhir, yang terpanggil dan yang telah dipilih. Jadi bukan hanya sekedar terpanggil. Terpanggil itu maksudnya adalah menjadi orang Kristen, masuk ke berbagai macam kandang-kandang yang ada di dunia. Itu kandang-kandang yang ada di dunia. Itu terpanggil menjadi Kristen saja. Tapi Tuhan akan pilih mana domba Tuhan. Dan kalau itu domba Tuhan yang mau mendengarkan suara Tuhan, akan Tuhan tuntun masuk ke kandang domba milik Tuhan. Dari kandang ini. Pertanyaan kembali lagi, Anda termasuk domba pilihan Tuhan atau hanya sekedar domba yang terpanggil? Kalau Anda domba yang dipilih Tuhan, maka Tuhan akan tuntun Anda dari yang terpanggil menjadi yang terpilih. Yang dipilih secara khusus oleh Tuhan. 3 manfaat umat pilihan. Yang pertama, diakui Allah sebagai umat kepunyanya. Kalau Anda benar-benar pilihan. Yang kedua, akan dilindungi pada waktu penganiayaan dahsyat akhir zaman. Dan yang ketiga, akan mengalami pengangkatan pada akhir zaman. Jadi kalau Anda adalah domba pilihan Tuhan, 3 manfaat yang akan dapatkan adalah ini. Kita lihat ketiga ini. Yang pertama, diakui Allah sebagai umat kepunyaannya. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kamulah bangsa yang terpilih. Nah, ini menitik beratkan Tuhan punya otoritas memilih. Di dunia begitu banyaknya negara, banyak bangsa, tapi Tuhan hanya pilih satu bangsa, yaitu umat Israel menjadi bangsa yang terpilih. Nah, demikian pula dari begitu banyaknya umat Kristen yang ada di dunia, mungkin Anda dipilih Tuhan menjadi domba-domba milik Tuhan, masuk ke kandang Tuhan. Bangsa yang terpilih, umat yang terpilih. Dan kalau Anda sudah menjadi orang yang terpilih, otomatis Anda akan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau umat kepunyaan Allah itu pasti masuk kandang domba Tuhan. Tapi kalau masuk ke kandang yang lain, karena kandang itu tidak diakui Tuhan, dengan sendirinya Tuhan tidak mengakui umat kepunyaan Allah. Karena itu jangan sekedar masuk kandang domba. Yang kedua, dilindungi waktu penganiayaan dahsyat pada akhir zaman. Pada akhir zaman akan terjadi penganiayaan yang dahsyat seperti penganiayaan belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu penganiayaan puncaknya. Tapi domba Tuhan, umat pilihan Tuhan akan Tuhan lindungi. Matius 24 ayat 21-22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Perhatikan kata siksaan yang dahsyat.
Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Berarti penganiayaan itu yang paling dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan dan yang tidak akan terjadi lagi. Berarti puncak penyiksaan penganiayaan yang akan dialami oleh orang Kristen. Tapi Tuhan akan lindungi umat pilihannya. Ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segalanya tidak akan ada yang selamat. Bayangkan, begitu mengerikannya penganiayaan sampai semua yang percaya Yesus itu dibunuh, dihabis semua. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Perhatikan, orang-orang pilihan. Jadi Tuhan sendiri akan mempersingkat masa penganiayaan. Karena orang-orang pilihan. Karena itu hanya dua kemungkinan. Orang pilihan itu dilindungi Tuhan supaya tidak hancur imannya. Atau kemungkinan kedua adalah orang-orang pilihan Tuhan biarkan mengalami penganiayaan. Tapi Tuhan sudah tahu mana yang sanggup imannya bertahan. Dan yang tidak sanggup bertahan imannya Tuhan akan lindungi. Tuhan akan hindari dia penganiayaan. Tapi kalau yang sanggup menghadapi penganiayaan, yang bisa mempertahankan imannya sampai akhir, dia akan dapat upah dan kemuliaan. Mati syahid. Oke, mati syahid. Tapi intinya, Tuhan memberikan perhatian istimewa kepada umat pilihannya. Orang-orang pilihannya. Karena itu apakah Anda mau jadi orang pilihan? Atau hanya sekedar menjadi umat Kristen? Umat yang terpanggil. Yang ketiga, akan mengalami pengangkatan pada akhir zaman. Setelah penganiayaan dahsyat, lalu Tuhan akan datang kedua kalinya. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi setelah masa penganiayaan dahsyat, masih banyak domba-domba pilihan Tuhan yang masih hidup di dunia. Lalu Tuhan akan lakukan pengangkatan. Dikumpulkan. Ya, dikumpulkan itu bukan berarti dari satu tempat dikumpulkan di satu tempat. Misalnya yang ada di Amerika ada domba milik Tuhan. Di sana mungkin ada kandang domba Tuhan dan mereka akan masuk ke kandang domba Tuhan. Nah inilah yang dikumpulkan Tuhan. Setelah itu Tuhan akan angkat mereka. Perhatikan, meniup sangkakala yang dahsyat. Untuk apa? Sangkakala dari sorga. Sangkakala yang dahsyat itu sebagai pemberitahuan bahwa masa pengangkatan akhir sudah tiba. Lalu Tuhan akan mengangkat. Sehingga mereka yang sudah mati akan dibangkitkan. Sedangkan mereka yang masih hidup dalam sekejap mata akan diubah Tuhan memiliki tubuh rohani. Tubuh rohani adalah tubuh yang sama seperti yang dimiliki oleh Elia sebelum terangkat ke sorga. Jadi waktu itu secara mendadak Tuhan ubah tubuh Elia menjadi tubuh rohani, diangkat. Kenapa saya katakan tubuh rohani? Karena di 1 Korintus pasal yang ke-15 mengatakan darah dan daging tidak akan mendapat bagian dalam sorga. Maka sebelum kita diangkat tubuh kita harus diubah dulu menjadi tubuh rohani. Dan Elia itu memiliki tubuh rohani. Karena waktu diangkat pakai apa? Kereta kuda berapi. Tangkap, kereta kuda yang berapi. Kalau Elia masih tetap mengenakan tubuh jasmani, pasti sudah terbakar bersama dengan kereta kuda yang berapi. Api ya api, tetap menghanguskan, tetap membakar. Tapi kenapa Elia tidak terbakar? Karena yang dimiliki saat itu sudah tubuh rohani, bukan tubuh jasmani lagi. Kita lihat bagaimana pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Perhatikan kata sangkakala. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Demikianlah kita selama-lamanya akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pengangkatan pada akhir zaman. Hanya orang-orang pilihanlah yang akan mengalami pengangkatan. Perhatikan kata mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dan kalau engkau orang pilihan Tuhan, Tuhan akan angkat. Ada rapture.
Kalau Anda bukan orang pilihan Tuhan, Tuhan tidak punya urusan. Oke, hanya orang pilihan Tuhan yang akan diangkat bersama-sama. Maka jadilah domba-domba pilihan. Coba Anda lihat kembali. Saya ini domba pilihan Tuhan bukan? Kalau saya domba pilihan Tuhan, saya akan mencari kebenaran Tuhan. Bagaimana mencari kebenaran Tuhan? Topik pelajaran yang satu ini Anda ikuti dengan baik. Dari sesi 1 sampai 7, saya yakin kalau Anda domba pilihan Tuhan, Anda pasti akan setuju, Anda akan aminkan, Anda akan ikuti pengajaran ini. Kalau Anda bukan domba pilihan Tuhan, 7 sesi pelajaran yang saya sampaikan nanti tidak ada dampaknya bagi Anda. Akhirnya akan menjadi pengetahuan, sekedar pengetahuan saja. Yohanes 10 ayat 16. Perhatikan kembali. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Perhatikan ini satu. Katakanlah ini kandang domba yang lain. Nah, di kandang domba lain ini ada 1000 ekor domba. 1000 ekor domba. Ini kandang domba yang lain. Kemudian ini ada kandang domba Tuhan. Kandang domba Tuhan mungkin hanya ada 100 ekor domba-domba Tuhan. Kenapa perbandingan begitu jauh? Karena Tuhan Yesus sudah katakan di Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yang dipilih itu enggak banyak. Katakanlah ini kandang domba Tuhan. Perhatikan ya, kandang domba Tuhan. Umat terpanggil dan umat terpilih itu. Inilah umat yang terpanggil. Artinya engkau hanya terpanggil menjadi orang Kristen. Bukan dipilih menjadi domba-domba Tuhan. Sedangkan di sini adalah umat terpilih. Lalu bagaimana proses Tuhan tuntun? Perhatikan. Terpanggil dan terpilih. Kemudian ada domba Tuhan yang salah masuk kandang. Dia masuk ke kandang domba yang lain. Kemudian Tuhan akan tuntun domba yang selalu masuk kandang itu masuk ke kandang domba Tuhan. Perhatikan animasi di sini. Proses dituntun Tuhan masuk ke kandang dombanya. Ini dia. Ya. Dituntun Tuhan ke kandang dombanya. Nah, kalau Anda bukan domba Tuhan, Tuhan akan biarkan engkau masuk ke kandang domba yang lain. Tapi ingat, di sana tidak ada kebenaran. Yang ada adalah doktrin-doktrin sinode. Bukan ajaran Alkitabiah. Dan yang dituntun yang masuk kandang domba Tuhan itu Matius 20 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Anda termasuk yang mana? Yang sedikit ini atau yang banyak? Karena itu domba Tuhan tidak banyak. Kandang domba yang milik Tuhan tidak banyak. Yang banyak itu adalah kandang domba yang lain. Hati-hati karena itu. Renungkan. Anda termasuk mana? Pertanyaannya, apakah Anda ini termasuk domba-domba pilihan Tuhan? Kalau Anda domba-domba pilihan Tuhan, pasti mendengarkan suara Tuhan. Yaitu ajaran yang Alkitabiah. Perhatikan kembali di ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jika 7 sesi pengajaran ini tidak ada pengaruh apapun setelah Anda mendengar, hati-hati. Jangan-jangan Anda ini hanya umat yang terpanggil. Bukan umat yang terpilih. Tapi kalau Anda setelah mengikuti 7 sesi pelajaran ini, lalu Anda tertarik mau ikut pengajaran-pengajaran yang diajarkan di gereja awal, gereja rasul-rasul, mungkin Anda adalah domba yang terpilih. Maka karena Anda domba yang terpilih, di ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Itulah domba Tuhan. Dan Tuhan memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada domba-domba Tuhan. Di Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Artinya ketika engkau masuk ke kandang domba Tuhan, maka ada jaminan kehidupan yang kekal di kandang domba Tuhan. Seperti apa spesifikasi kandang domba gereja milik Tuhan? Spesifiknya kandang gereja milik Tuhan. Gereja milik Tuhan Yesus adalah gereja awal yang didirikan ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Saat itu belum muncul berbagai macam sinode seperti yang kita kenal seperti saat ini. Ada 5 doktrin utama yang diajarkan di gereja awal. Nah, silakan Bapak Ibu lihat kembali secara lengkap di sesi yang ketiga sampai yang keempat dari 7 episode mengenal gereja milik Tuhan.
Silakan lihat kembali sesi 3 dan 4. Saya akan ulang sedikit secara garis besar. 5 ajaran pokok pokok Tuhan Yesus dengan para rasul. Pertama, melakukan baptisan yang sesuai Alkitab. Yang kedua, melakukan perjamuan kudus. Yang ketiga, jemaat harus memohon kepenuhan Roh Kudus. Yang keempat, melakukan pembasuhan kaki. Dan yang kelima, tetap menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu masuk ke dalam 10 hukum Allah. Artinya 10 hukum Allah itu tidak hilang. Kalau 10 hukum Allah Anda hanya jalankan yang 9, tapi hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat, Anda buang, Anda bermasalah. Karena 10 hukum Allah ditulis oleh jari Allah sendiri. Tuhan Yesus sendiri menguruskan hari Sabat. Kemudian hari Sabat tetap berlaku sampai akhir zaman. Apakah ajaran gereja-gereja hari ini masih sama dengan yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Kenapa hal ini penting? Karena menentukan masalah yang serius dikutuk oleh Tuhan. Ketika ajaran yang kita ajarkan sudah berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus, kita akan dikutuk dan orang yang terima ajaran itu ada di bawah kutukan. Karena itu pertanyaan saya, cobalah hamba-hamba Tuhan evaluasi kembali 5 pengajaran ini. Nah, apakah masih sama seperti yang diajarkan rasul-rasul atau tidak? Mengenai topik hari Sabat mungkin masih asing bagi Anda. Mungkin Anda hanya kenal ada satu sinode di dunia ini namanya Advent atau Adventis. Hari ke-7 yang memegang hari Sabat, hari Sabtu sebagai hari ibadah mereka. Nah, saya akan buatkan satu topik tersendiri tentang hari Sabat yang sedang di dalam proses. Semoga itu akan membuat Anda lebih mengerti. Kita lihat ancaman berupa kutukan. Galatia 1:8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kamu terima, yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Perhatikan yang dikatakan oleh Paulus, yang berbeda. Nah, apakah pengajaran-pengajaran kita, doktrin-doktrin kita masih sama enggak dengan yang diajarkan oleh para rasul? Kalau ajaran kita sudah berbeda dengan para rasul, sanksinya adalah terkutuklah dia. Karena itu, hamba-hamba Tuhan di sini, mungkin saya harus katakan agak keras. Jangan sampai kita masuk ke dalam kutukan itu. Karena Galatia 1:8, ajaran kita berbeda dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Hindarilah diri kita dikutuk Tuhan dan hindarilah jemaat-jemaat kita di bawah kutukan. Karena ajaran yang kita ajarkan berbeda dengan ajaran para rasul. Nah, dari 5 doktrin utama, baptisan air, perjamuan kudus, dipenuhi Roh Kudus, pembasuhan kaki, dan hari Sabat. Jika Anda adalah domba Tuhan, pasti Anda akan tuntun Tuhan menemukan dan masuk ke gereja yang ajarannya sama seperti yang diajarkan para rasul di gereja awal. Silakan Anda cari di seluruh dunia. Cari di kota di mana Anda tinggal. Cari gereja yang ajarannya masih mempertahankan 5 ajaran utama ini. Cari, temukan. Karena itulah kandang domba Tuhan. Jadi saya tidak memaksa Anda, harus masuk ke gereja GCC di Kemayoran. Tidak. Saya sangat yakin di dunia ini ada kandang domba Tuhan yang ajarannya masih sama seperti ajaran para rasul. Dan salah satu sinode yang ajaran yang masih mempertahankan 5 ajaran utama dari gereja rasul-rasul adalah True Jesus Church atau gereja Yesus sejati. Itu ajaran sama seperti gereja rasul-rasul dan sebenarnya saya juga bersumber dari sana pengajaran-pengajaran saya. Tuhan Yesus memberkati dan kita akhiri dengan doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menuntun menyertai kami. Sehingga hari ini kami sudah belajar tentang sebuah kebenaran bahwa gereja adalah tubuh Tuhan. Dan tubuh Tuhan hanya ada satu. Dengan sendirinya gereja milik Tuhan juga hanya ada satu. Namun banyak sekali gereja-gereja yang berdiri. Itu bukan tubuh Tuhan tapi tubuh-tubuh yang lain. Iblis berusaha memunculkan tubuh-tubuh yang lain melalui penyamaran. Tuntun kami Tuhan supaya kami tidak terjebak masuk ke kandang domba yang lain. Kami ingin masuk ke kandang domba Tuhan. Karena itulah kami sangat rindu siapapun yang mendengarkan pengajaran pada hari ini, baik ia hamba Tuhan maupun jemaat awam, Tuhan
Kalau ia adalah dombamu, maka tuntunlah mereka ke kandang domba Tuhan. Tuntun mereka kembali ke pengajaran-pengajaran gereja awal. Gereja di mana saat itu belum ada denominasi, belum ada muncul berbagai macam doktrin-doktrin berbeda satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, Kau tetap menyertai kami. Masih ada satu sesi yang ke-7 yang akan kami kupas pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, sampai bertemu pada sesi yang akan datang, sesi yang terakhir. Gereja Tuhan harus menegakkan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dan kita tutup dengan sebuah pujian, hati seperti domba. Bagiku kau seperti gembala yang baik, yang mengasihi